Ini masih pembuktian, nggak bisa. Pak, bagaimana mungkin tanah negara kemudian dijual kepada perorangan? Kamu itu ngapain? Aku udah mau jawab saudara. Ini masih pembuktian. Nanti setelah putusnya baru komentar ya. Kalau saya punya uang, saya bisa mengambil tanah siapapun begitu. Bapak kan nggak bisa melakukan sendiri kan? Harus ada koneksi di sistem pendaftaran tanahnya. Kolusi itulah yang menjadi musuh kita. Selama ini pelakunya diuntungkan, Pak. Dan untungnya juga gede buat Bapak, bisnis itu besar sehingga Bapak bisa menyogok sana sini gitu loh. Harusnya PTPN harusnya ditarik. Tapi nampaknya di dalam gugatan itu PTPN nggak ditarik ya? Enggak, cuma dua dia. Cuma dua ya, berarti kan Pak Lutfi dan Pak Andreas. Ini suatu keuntungan buat Pak Lutfi untuk mengajukan eksepsi kurang pihak. Gimana itu Pak? Kalau misalnya kurang pihak ya gugatan itu punya trends tidak bisa diterima. Tim investigasi Forum Keadilan masih terus berupaya mendapatkan konfirmasi atas kasus dugaan praktik mafia tanah yang dialami oleh R. Lutfi. Pada Selasa 16 Juli 2024, tim kembali menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana sidang perkara tanah R. Lutfi digelar. Dalam sidang tersebut, para pihak yaitu PT Multi Aneka Sarana selaku penggugat, kemudian R. Lutfi sebagai tergugat 1, dan Andreas Bunata sebagai tergugat 2, melengkapi beberapa bukti dokumen. Setelah sidang ditutup, Forum Keadilan langsung bergegas mengonfirmasi kuasa hukum PT Multi Aneka Sarana, Lardi, perihal proses peralihan tanah yang dimaksud. Namun, Lardi tak bergeming. Ia tetap tak mau berkomentar. Pak, izin Pak, saya cari kopi Pak dari Forum Keadilan. Ini belum ada izin konfirmasi Pak. Forum Keadilan nomor 40 ini dijual tanpa proses lelang Pak. Kenapa tanah tersebut bisa ada di PT Multi Aneka Sarana? Ini masih pembuktian, nggak bisa. Pak, bagaimana mungkin tanah negara kemudian dijual kepada perorangan? Kamu itu ngapain? Aku udah mau jawab saudara. Ini masih pembuktian. Nanti setelah putusnya baru komentar ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Forum Keadilan kemudian mengklarifikasi pihak Andreas Bunata atau tergugat 2 yang mengaku membeli tanah tersebut dari Perkebunan Nusantara atau PTPN dan menjualnya ke PT Multi Aneka Sarana. Tetapi lagi-lagi, kuasa hukum Andreas Bunata menolak. Ini itu dijual tanpa proses lelang Pak. Sorry Mas, saya nggak berkenan ya. Nanti mungkin bisa tanyain langsung aja Pak, bagaimana penggugat sama tergugat satunya aja. Bagaimana mungkin Pak tanah negara PTPN yang artinya itu tanah negara bisa beralih ke perorangan Pak? Mohon izin Pak. Forum Keadilan juga mencoba mengkonfirmasi perkara tanah R. Lutfi ke Wakil Menteri ATR BPN sekaligus Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, tetapi ia tidak merespons. Begitupun tenaga ahli Menteri ATR BPN, Herzaki Mahendra Putra.
Halo Sobat Forum, selamat datang di Forum Surat Pembaca bersama saya Charlie Tobing. Seperti Sobat Forum ketahui, sebelumnya Forum Surat Pembaca mendapat aduan dari seorang pria tua bernama R. Lutfi yang diduga menjadi korban praktik mafia tanah. R. Lutfi ini mengaku bahwa tanah keluarganya yang disewakan ke PTPN kemudian disertifikatkan oleh PTPN dan kini beralih ke pihak swasta. Nah, untuk memastikan apakah ini memang bagian dari praktik mafia tanah, Forum Keadilan menghadirkan seorang narasumber dari Forum Korban Mafia Tanah Indonesia atau FKMTI, Pak Niko Indrasakti. Nah, Selamat halo pagi. Pak. Pagi Pak. Selamat Sehat pagi. Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Niko ini dia punya latar belakang sebagai notaris PPAT dan dia Non-aktif. juga founder FK Notaris Transformer, betul ya Pak? Betul, di akun FB. Betul. Akun Facebook ya Pak? Betul. Siap. Untuk notaris PPAT saya di wilayah Kerawang tapi non-aktif. Oh, Non-aktif. Nah Pak, gimana sih Pak modus-modus mafia tanah ini Pak? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih Bang Charlie atas undangannya. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan rasa prihatin ya ke Pak R. Lutfi dalam hal ini yang menjadi salah satu korban gitu kan. Kalau dilihat dari duduk permasalahannya ini memang saya melihat secara normatif tentunya ya, karena kan saya belum mempelajari data-data atau dokumen yang bersangkutan. Ketika dikatakan di situ seolah-olah PTPN ini membalik nama, sementara dasar dari penguasaan PTPN adalah hubungan sewa menyewa. Betul, Pak. Sewa menyewa dengan orang tuanya Pak Lutfi atau dengan dengan orang tuanya Pak Lutfi sendiri. Nah, ini yang menjadi benang merah ya, bahwa terjadinya peralihan hak atas tanah itu kok bisa seaneh itu. Kalau saya lihat jadi aneh kan, kenapa pihak penyewa menjadi pihak yang bisa menyatakan dirinya sebagai pemilik daripada hak atas tanah itu. Nah, secara normatif di dalam hukum pertanahan itu kita mengenal sistem pendaftaran dengan nama stelsel negatif yang mengandung unsur-unsur positif. Artinya, ketika PTPN itu melakukan pensertifikatan, sertifikat PTPN itu adalah merupakan alat bukti. Oke, dengan adanya stelsel negatif, ketika Pak Lutfi bisa membuktikan bahwa PTPN mendaftarkan atas dasar alas hak yang tidak benar, itu sertifikat itu sebenarnya bisa dibatalkan. Keputusan pemberian hak atas nama PTPN itu bisa dibatalkan oleh Pak R. Lutfi. Nah, dalam kasus ini kan begini Pak, dasar hak yang dijadikan PTPN untuk membuat sertifikat itu agendum verbonding yang alamatnya justru berbeda dengan milik R. Lutfi begitu Pak. Jadi ada indikasi error in objecto. Jadi tanah-tanah dulu memang sebagian besar di kota Jakarta sudah terdaftar dengan alas hak barat namanya. Makanya dikatakan eigendom. Eigendom itu hak milik barat sebenarnya. Kalau verbonding pajaknya gitu kan. Nah, jadi Pak Lutfi ini menyewakan, orang tua dari almarhum Pak Lutfi ini menyewakan kepada PTPN atas dasar hak eigendom tadi toh. Betul. Cuman di sini almarhum orang tua Pak Lutfi ini dia telat untuk mendaftarkan haknya menjadi hak atas tanah Indonesia, tidak lagi barat. Sebenarnya mekanismenya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ketika terjadinya ketika pasca kemerdekaan itu dengan lahirnya Undang PP 10 tahun 61 tentang pendaftaran hak atas tanah, itu memang sebagian besar warga masyarakat diminta untuk segera mendaftarkan hak atas tanahnya. Cuman ini ya memang karena serba keterbatasan dan kekurangan, biasanya warga masyarakat itu baru bisa membuat yang namanya GIRIK atau IPEDA, iuran pendapatan daerah. Dan banyak sekali masyarakat yang mengurus IPEDA atau GIRIK itu. IPEDA maupun GIRIK ini bukan tanda bukti hak milik sebenarnya kan. IPEDA atau GIRIK itu lahirnya hubungan hukum antara si pengelola tanah dengan tanahnya. Baru adanya hubungan hukum, dia membayar pajak kepada kepala desa atau lurahnya.
Nah, biasanya didaftarkan setelah kewajiban-kewajiban pajak itu dipenuhi, dia bisa mendaftarkan. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh orang tua dari Pak Lutfi. Nah, Pak, waktu ini kan perjanjian PTPN ini kan berakhir itu kalau tidak salah di tahun 97. Betul. Di tahun berikutnya. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa tadi ya. Iya, betul. Nah, di tahun berikutnya ketika keluarga Lutfi ini mau mendaftar tanah tersebut, tapi udah ada sertifikatnya. Ya itu. Gitu. Nah, ini yang perlu masyarakat pahami bahwa itu sering terjadi di masyarakat ya. Sering terjadi. Error N objek itu baik atas dasar Eigendom maupun Girik itu sering terjadi. Kenapa? Namanya error N objek tuh. Ya namanya orang punya etika tidak baik ya. Segala cara pun dia akan lakukan untuk mendapatkan hak atas tanah. Gitu kan. Nah, yang kurang dipahami oleh masyarakat bahwa keputusan pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan oleh PTPN tadi sebenarnya bisa dibatalkan sejak diketahuinya, bukan sejak didaftarkannya. PTPN mungkin mendaftarkannya sebelum tahun 97 kali ya. Ya, dengan hak guna bangunan biasa terbit itu. Nah, ketika Pak Lutfi terhalang untuk mendaftarkan haknya atas dasar Eigendom tadi, karena kan dimungkinkan terjadinya pendaftaran atas dasar Eigendom itu dimungkinkan. Beliau tidak menyadari bahwa itu masih bisa dibatalkan, keputusan pendaftaran haknya itu bisa dibatalkan. Karena menurut ini kan walaupun itu sudah lama, Pak. Walaupun pensertifikatannya sudah lama, tapi terhitung sejak diketahui bahwa hak atas tanahnya ternyata sudah didaftarkan, itu dia punya waktu 90 hari untuk membatalkan pendaftaran hak yang sebelumnya. Karena sistem pendaftaran tanah kita kan mengandung stelsel negatif yang mengandung unsur positif. Maksudnya positif, sertifikat itu adalah tanda bukti. Tanda bukti ini memiliki kekuatan hukum apabila, kan gitu, ini stelsel ngomong stelsel negatifnya, apabila pendaftarannya sesuai dengan berdasarkan alas hak yang sah. Maupun peralihannya berdasarkan alas hak yang sah. Jadi kalau dasar itu Eigendom verbonding yang berbeda lokasi, harusnya bisa dibatalkan. 90 hari setelah mengetahui. Sejak diketahui ya, bukan sejak didaftarkan. Nah, itu banyak yang miss ya, masyarakat banyak miss di situ karena Undang-Undang Hukum Tata Usaha Negara sendiri atau Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu lahir tahun 1986. Undang-undangnya nomor 5 yang 2 kali mengalami perubahan dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan terakhir nomor 51 tahun 2009. Itu Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Itu hukum acaranya. Hukum materialnya itu lahir dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Itu hukum materialnya. Hukum acaranya tahun 86, hukum materialnya lahir tahun 2014. Nomor 30. Aku sendiri kan baru tahu ya, Pak. Saya sendiri ini baru tahu bahwa ini bisa dibatalkan 90 hari setelah mengetahui. Betul. Nah, kalau sudah lewat gimana, Pak? Sudah lewat dari 90 hari. Upayanya terpaksa melalui upaya hukum perdata. Di dalam kalau kita berbicara perdata, kita di perdata itu mengatur tentang hak kebendaan dan hak perorangan. Dia tidak berwenang untuk menguji keputusan dari pejabat. Dalam hal ini pejabat administrasi ya. Kantah kan sudah mengeluarkan sertifikat kan. Namun ketika alas hak ya yang dipermasalahkan kan hak kebendaan daripada PTPN ini. Bahwa dulu memang ada hubungan hukum. Kalau keperdataan tuh didasarkan bukti formil. Perjanjian sewa menyewa tadi. Bahwa secara keperdataan Pak Lutfi bisa buktikan bahwa yang ada hubungan hukum antara PTPN dengan orang tuanya Pak Lutfi itu adalah hubungan sewa menyewa, bukan jual beli. Bukan jual beli. Bukan jual beli. Artinya di situ Pak Lutfi bisa membuktikan bahwa alas haknya PTPN itu adalah tidak sah. Dengan dinyatakannya tidak sah berarti pengadilan umum bisa mengesampingkan sertifikatnya PTPN tadi. Jadi pengadilan bisa memutuskan untuk mengesampingkan keputusan apa? Sertifikat tadi. PTPN tadi gitu. PTPN tadi. Nah, Pak, dari PTPN tanah ini kemudian dijual ke perseorangan, yaitu Theodorus Bonanta yang kemudian
wariskan kepada anaknya Andreas Bonanta. Ya. Dalam proses peralihan ini, apakah tidak gimana Pak? Apa boleh tidak melalui lelang Pak? Oh, jadi kalau PTPN itu subjek hukum, ya, subjek hukum yang punya kewenangan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya keperdataan seperti jual beli. Lelang itu atau penjualan di muka umum itu biasanya dipergunakan untuk barang-barang yang menjadi jaminan utang piutang. Harus dijual di muka umum karena secara perdata ada larangan bahwa kreditur dilarang menjadi pemilik daripada agunan. Itu namanya larangan milik beding dan diatur juga di undang-undang hak tanggungan itu ada diatur larangan itu. Karena modus itu sekarang sering dipakai nih. Sering dipakai ya Pak? Sering dipakai. Jadi dengan memberikan kredit dan dijadikan agunan. Agunan itu adalah jaminan khusus sebenarnya yang punya hak preferen dan droit de suite. Gitu ya. Jadi memberikan kredit itu dijadikan agunan untuk mendapatkan si kreditur untuk mengambil alih daripada agunan. Itu yang dilarang oleh undang-undang. Dia harus jual di muka umum dengan cara lelang. Kembali kepada PTPN tadi, PTPN dalam posisinya sebagai subjek hukum dia berwenang untuk menjual tanah itu pada pihak ketiga. Cuman kan sekarang dasarnya PTPN itu di dalam hukum agraria, hukum pertanahan itu ada ada asas namanya ya apa namanya intinya asas itu menyatakan seseorang tidak bisa menjual melebihi haknya. Seseorang tidak boleh menjual melebihi haknya. Tidak bisa menjual melebihi haknya. Jadi PTPN kan sebenarnya bukan barangnya dia. Artinya dia nggak boleh jual? Nggak boleh dijual sebenarnya, kan gitu. Tapi kan sertifikatnya ada Pak, walaupun agendumnya berbeda gitu. Nah ketika kita berbicara sertifikat, kita ngomong tentang sistem pendaftaran tanah kita. Sertifikat itu sah apabila didasari hak alas hak yang sah, sebenarnya kan gitu kan. Gitu. Jadi ini mungkin prosedurnya bisa begitu tanpa melalui lelang begitu ya Pak? Bisa, jual beli itu bisa. Sebagai subjek hukum dia bisa melakukan penjualan. Bapak bilang tadi bahwa ini bisa selesai lewat perdata. Betul. Karena upaya hukum tata usaha negara tadi lewat, dia tidak pergunakan yang 90 hari tadi untuk membatalkan itu sertifikat. Nah sekarang di perkara ini sekarang bergulir di perdata, di mana R. Lutfi menjadi tergugat, kemudian Andreas Bonanta tergugat 1, dan PT Multi Aneka Sarana sebagai penggugat. Oh, jadi PTPN sudah menjual ke PT Multi tadi ya? Ke PTPN menjual ke Pak Andreas Bonanta. Oke, oh gitu dijual lagi. Bukankah harusnya dalam perdata ini ada PTPN sebagai tergugat? Harusnya PTPN harusnya ditarik. Tapi nampaknya di dalam gugatan itu PTPN nggak ditarik ya? Enggak, cuma 2 dia. Cuma 2 ya, berarti kan Pak Lutfi dan Pak Andreas. Ini suatu keuntungan buat Pak Lutfi untuk mengajukan eksepsi kurang pihak. Gimana itu Pak? Kalau misalnya kurang pihak ya gugatan itu punya trends tidak bisa diterima. Jadi harusnya PTPN harus hadir. Harus hadir karena kan asal muasalnya perolehan daripada Pak Bonanta tadi berasal dari PTPN. Yang bermasalah ini kan di PTPN nih. Kalau misalkan nanti Pak Lutfi ini kemudian itu yang digunakan oleh Pak Lutfi bahwa PTPN harus hadir, tapi pengadilan memutuskan lanjut. Memang jadi yang nama eksepsi itu kan dinilainya nggak di awal, pada saat putusan. Jadi nanti kita tunggu putusan tingkat pertama masih bisa dibanding dan bisa dikasasi. Eksepsi yang namanya eksepsi itu kan keberatan-keberatan daripada Pak Lutfi sebagai tergugat. Betul. Gitu loh. Tapi secara petanya perkara itu saya melihat adanya kurang pihak. Ada kurang pihak. Kurang pihak. Biasanya hakimnya jeli kan gitu. Karena permasalahan yang bukti-bukti yang diajukan Pak Lutfi kan pasti asal muasalnya kan sewa menyewa dari PTPN tadi. Pak, Bapak ini kan udah lama di FKMT ya, udah lama berurusan sama tanah. Biasanya untuk perkara-perkara gini siapa yang saya menang, Pak? Boleh katakan prihatin dan sedih ya. Karena namanya korban mafia tanah. Namanya korban mafia itu dikeroyokin. Dikeroyok. Seperti apa, Pak? Jadi kalau mafia tanah itu sebagaimana yang saya dengar dari Pak Sofyan Jalil, itu tidak hanya ansih mafia tanah aja.
ada istilah mafia hukum, ada istilah mafia peradilan. Ini menyeramkan sekali kan? Iya. 3 mafia gitu kan. Nah, sebagai korban harus merubah mindset dalam hal ini ya. Jangan anggap ini sebagai suatu persoalan, tapi inilah tantangannya gitu. Ini agak sulit nih merubah mindset seperti ini nih. Karena dia harus menghadapi satu persatu. Misalnya begini, mafia hukum saya kasih contoh. Hukum pertanahan itu kan didasarkan pada hukum adat kan? Iya betul Pak. Tapi dengan adanya mafia hukum, dia bisa memaksakan asas-asas hukum barat ke dalam hukum tanah. Yang filosofi hukum tanah itu filosofinya adalah hukum adat. Asas hukum barat itu ada istilah pembeli beritikat baik. Maksudnya hukum barat itu pembeli beritikat baik itu dari cacat tersembunyi barang yang dijual kan? Iya. Saya beli elektronik ada namanya istilahnya garansi. Bukan penjualnya cacat, bukan cacat subjeknya, tapi cacat pada objeknya. Ini dimasukkan kepada prinsip hukum adat. Jadi yang namanya jual beli dalam hukum perlindung istilahnya pembeli beritikat baik itu bukan melindungi dari cacat terhadap objeknya, tapi cacat terhadap penjualnya. Itu yang ngeri banget. Terbalik justru ya Pak. Iya, ngeri saya gitu kan. Gimana logikanya masuk? Saya nggak masuk sampai saat ini nggak masuk akal sehat saya gitu ya. Prinsip hukum barat dipaksakan berlaku ke hukum adat. Itu contoh daripada yang namanya mafia hukum. Siapa aja sih Pak biasanya dalam kasus tanah yang terlibat mafia hukum? Jadi gini, kalau saya lari ke belakang, ya, asal muasalnya maraknya mafia tanah ini itu adalah ketika PP nomor 10 tahun 61 tentang pendaftaran tanah itu dirubah menjadi PP 24 tahun 1987 tentang pendaftaran tanah. Perubahan ini merubah hal yang sangat prinsip di PP 10 tahun 61. Di dalam PP 1061 ada sanksi pidana bagi pendaftaran yang nggak benar gitu kan. Gitu, pendaftaran yang nggak benar itu adalah pidana. Tapi di dalam PP 24 tahun 98 tadi dirubah menjadi sanksi administratif. Di situ saya melihat mulai maraknya mafia tanah. Nah sampai saat ini kenapa itu nggak dibuat aja Pak? Maksudnya nggak dikembalikan ke Pak? Ya, karena sudah menjadi mainan para mafia ini gitu kan. Jadi saya juga menemukan kasus, karena kan kami yang namanya forum korban mafia tanah ini kan sifatnya low profile ya. Jadi para korban itu kami kumpulkan, mereka menyampaikan permasalahannya, lalu kami evaluasi, bahkan kami validasi kesahihan daripada informasi itu, sehingga kami bisa membuat list ya penyebab-penyebab tadi gitu kan. Nah, dari situlah sebenarnya kalau berbicara mafia tanah harusnya concern gitu pemerintah memerangi mafia tanah. Ini kan baru keputusan politik aja nih. Keputusan politik, ayo kita perangi tuh gebuk mafia tanah. Nah, pelaksanaan teknisnya tuh belum kelihatan gitu. Bahkan harusnya kami produknya seperti yang di tahun 61 itu begitu, Pak. Kalau menurut saya sebaiknya begitu. Kita harus serius. Bukan berarti saya tidak bisa mempidanakan oknum ya. Kan kita masalahnya di oknum di kantor pertanahan tuh. Selain juga masih banyak yang benar gitu. Tapi kan rusaknya ini gara-gara oknum gitu kan. Saya bisa pakai pasal 416 KUH pidana. Memalsukan pendaftaran itu hal yang pidana gitu. Tapi saya harus melewati yang namanya aspek pengujian secara administrasi tadi. Pak, mohon izin dari tahun peraturan yang Bapak bilang di tahun 87 tadi. Begitu. Tentang pendaftaran tanah. Artinya kalau saya punya uang, saya bisa mengambil tanah siapapun begitu. Ada terbuka kolusi ya, karena Bapak kan nggak bisa melakukan sendiri kan, harus ada koneksi di sistem pendaftaran tanahnya. Kolusi itulah yang menjadi musuh kita sebenarnya kan. Tapi itu aman untuk saya dong. Maksudnya saya nggak. Selama ini pelakunya diuntungkan Pak, dan untungnya juga gede buat Bapak, bisnis itu besar sehingga Bapak bisa menyogok sana sini gitu loh. Besar Pak. Luar biasa kan? Luar biasa gitu kan. Nah, tapi itu saya juga menghimbau kepada masyarakat dalam menghadapi ini kita harus bisa merubah mindset.
bahwa yang kita hadapi ini adalah bukan suatu persoalan, bukan suatu problem, tapi inilah tantangan kita. Kita bisa melawan dengan ilmu kita, dengan dengan suara kita gitu loh. Yang bisa kita lawan. Oke, Pak. Sekarang menteri kita ini dari TNI. Pak. Sebelumnya juga kan dari Panglima malah. Nah, wakilnya ini kan Partai Solidaritas Indonesia, Pak Raja Julianto. Seberapa besar harapan korban-korban mafia tanah khususnya di FKMTI sendiri terhadap para beliau-beliau ini, Pak? Ini kan yang namanya Pak Menteri itu kan juga kan adalah pejabat negara kan, dari unsur politik. Jadi artinya pejabat negara itu diangkat atas dasar kepentingan politik. Secara politik tadi sudah dikatakan gebuk mafia tanah kan gitu kan. Sekarang kan pada tahap implementasi. Jadi para korban itu setiap pergantian menteri itu berharapnya banyak, besar gitu kan. Cuman kan dalam implementasinya ini kan ya kita bisa pahami ini mereka menghadapi musuh dari dalam, oknum sebenarnya. Yang istilahnya dulu kan ada istilah yang penting asal Bapak senang gitu kan. Asal Bapak senang. Iya, karena kan yang namanya pejabat negara ini kan senang sekali melakukan kriaan-kriaan kan. Itu kan uangnya dari mana? Itu kan nggak pernah dipertanyakan gitu. Itu tantangannya gitu kan. Jadi untuk Pak AHY, menteri yang sekarang ini, saya kemarin juga sudah juga berharapnya besar. Karena apa? Ayahnya beliau kan itu saat lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu pada saat zaman Presiden Pak SBY. Jadi yang penting jadi kunci ya kalau menurut pendapat saya bagaimana beliau bisa mendisiplinkan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ini. Tentang apa itu Pak? 30. Administrasi pemerintahan tadi Pak. Karena kan di situ ada dasarnya kan. Dasarnya adalah untuk asas legalitas, pelindungan hak asasi manusia, lalu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi secara politik ya, kalau kita ngomong secara politik, mau siapapun presidennya, ketika beliau tidak mendisiplinkan ya pelaksanaan pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, yang jelas jadi musuh masyarakat aja. Ini sebenarnya tidak mampu, tidak mau, atau seperti apa Pak? Saya lihat belum fokus ya. Belum fokus bahwa sebenarnya kita secara legal itu sudah ada ininya, instrumennya sudah ada gitu kan. Cuman kan nggak tahu ya suasana yang terbawa menteri baru kan bermacam-macam, ada kepentingan yang bermacam-macam. Bahkan ada yang berpikir ya saya sejahterakan dulu pegawai saya, bisa terjadi seperti itu kan. Ada yang berpikir seperti itu. Atau dia punya tingkat disiplin yang tinggi. Itu aja. Kalau kita belajar dari Singapura sih, pada saat Perdana Menteri Lee Kuan Yew dia berkuasa, yang satu yang dia lakukan adalah bagaimana dia bisa bersikap disiplinnya itu. Mendisiplinkan warganya. Itu yang saya tangkap ya. Jadi menurut Bapak bahwa Indonesia ini, negara ini, presiden, mau siapapun itu sebenarnya mampu melawan mafia tanah? Mampu. Karena musuhnya tuh juga dihadapi oleh negara. Bapak bayangkan, Kementerian Keuangan, itu kan ada pejabat lelang kelas 1. Ketika dia melelang barang sertifikat hak milik yang sudah terdaftar tadi, sertifikatnya bisa dibatalkan. Dan kalah. Artinya apa? Dia sendiri. Padahal itu negara. Negara. Gitu loh. Artinya kalau mau ngebuk mafia tanah sebenarnya pemerintah udah tahu. Tapi kenapa gitu? Mungkin dia yang Pak Menteri baru tidak terinformasi atau tertutup. Kan bisa terjadi seperti itu. Ya kita berusaha untuk memahami. Karena prinsipnya kan setiap orang pada prinsipnya baik. Kan gitu kan. Apalagi pejabat negara kan gitu kan. Harusnya baik gitu. Lebih baik daripada kita. Kan dia kan primus inter pares. Lebih baik. Gitu. Lebih baik. Pak, ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan terkait korban-korban mafia tanah. Bukan untuk Lutfi saja. Tapi Bapak bilang kan tadi banyak sekali ini. Iya, sudah marak dan sudah menjadi perhatian ya. Pak Presiden kan sudah menyatakan, kita gebuk, ayo kita sama-sama. Kan gitu. Tinggal akses. Yang buat para korban ini nggak punya akses, Pak. Dia boleh ngomong, gebuk mafia tanah. Lah saya lapornya ke mana? Ke Forum Keadilan, ke FKMTI. Nah ini kan salah alamat.
Ayo kita duduk sama-sama, kita diskusi, gitu kan? Itu ya harapan saya. Berikan akses masyarakat. Jangan cuma ngomong doang, kasih akses gitu Iya, ya. karena mereka pada prinsipnya pemerintah itu kan melayani masyarakat sih. Niatnya kan baiknya kan begitu. Baik. Itu aja Pak, sesederhana itu. Nah, kita sudahi dulu perbincangan kita Terima soal kasih. pertanahan ini Pak. Rumit memang ya Pak ya. Ya itu tadi, kita harus bisa merubah mindset kita. Kalau misalnya kita udah berpikir problem rumit, tapi kalau kita berpikir bahwa ini tantangan kita, nah ini jadi apa, kita punya passion gitu kan. Itu Pak, mindset dulu. Nah, itu tadi Sobat Forum perbincangan kita dengan Pak Niko. Jadi, anggaplah mafia tanah ini bukan suatu masalah, tapi suatu tantangan yang harus dihadapi bersama. Iya. Pak Niko juga tadi udah memberikan nasihat-nasihat, bukan nasihat kali, masukan ya Pak, Iya, masukan untuk para Pak Menteri, Pak Presiden, untuk bagaimana menyelesaikan kasus mafia tanah. Nah, Sobat Forum, sampai sini dulu perbincangan kita, sampai jumpa di surat pembaca selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.